Kalau cara hidupmu begitu-begitu saja, ya enak sih, tapi kamu tidak berkembang. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang. Orang itu tambah pinter, harusnya tambah tawadhu. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Loh, kesadaran ini loh yang menurut saya penting hari ini. Ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kita membaca buku Apologi. Kalau hari ini kata apologi itu dalam bahasa Indonesia diserap dimaksudkan orang yang merasa benar, berapologi. Tapi memang ini pembelaannya Sokrates tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia. Di luar tuduhan tadi, sebenarnya memang seperti minggu-minggu lalu saya sebut, Sokrates ini menganggap dirinya pengganggu. Biar orang-orang ini tidak terlena tidur dalam situasinya. Harus bangkit berkembang. Wong dalam hidup ini ada banyak yang harus diluruskan. Maka ada beberapa kegelisahan di tengah masyarakat karena hadirnya Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini tidak seperti filosof ilmuwan yang lain sebelumnya. Sokrates ini yang lain membahas alam, membahas sains, berlomba-lomba menemukan ini, menemukan itu. Kalau Sokrates malah membahas dirinya sendiri. Ini anomali pada zaman itu. Di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba di bidang, kalau hari ini namanya mungkin sains, teknologi, melihat kosmos, Sokrates malah ayo dong baca diri kita sendiri. Nah, ini kalau bahasa Jogja ini selenco, agak melenceng ini. Wong yo sekarang zaman apa malah bahas itu. Sekarang tema ini kok malah tema itu aneh. Kadang-kadang orang yang tidak jeli, aneh itu tidak sama itu dianggap salah, dianggap keliru. Yang benar itu yang seperti kita ini. Nah, makanya sering saya bilang yuk latihan untuk menerima perbedaan. Banyak orang yang tidak kuat berbeda. Tidak kuat kalau orang lain punya pandangan yang berbeda. Karena menurutmu yang benar ya pandanganmu. Sebenarnya bagus kamu yakin bahwa yang benar pandanganku, berarti kamu mantep. Tapi dengan kamu berusaha menyalah-nyalahkan yang lain, menganggap yang beda dengan kamu pasti salah, sebenarnya menunjukkan kamu belum terlalu mantap dengan kebenaran. Kalau kamu mantap dengan kebenaran, kan kamu santai saja. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu ganteng, orang ngomong apa saja terserah lah. Saya yakin kok aku ganteng, kok harus ngopo, terserah orang komentar apa, itu kan mantap. Tapi kalau kamu masih gelisah, wah jangan-jangan temanku lebih ganteng, jangan-jangan orang ngomong komentar apa tentang dirimu, kamu gelisah. Ya sebenarnya kamu tidak terlalu yakin kalau kamu ganteng. Jadi kegelisahanmu pada perbedaan kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu belum mantap pada kebenaranmu. Baik, jadi ini yang terjadi yang pertama dengan Sokrates di kalangan akademisi, ilmuwan, filosof saat itu. Ini kok aneh-aneh sih orang. Yang lain bahas apa, dia bahas apa. Menyebalkan saja. Itu kegelisahan. Yang kedua, Sokrates ini di antara keanehannya tidak seperti kaum sofis. Kaum sofis itu kalau mengeluarkan ilmu, mengajar atau apa, itu bayarannya harus besar. Ilmu itu mahal. Lah kalau Sokrates, ilmu-ilmu kelas tinggi diobrol murah di mana-mana, ngobrol di pasar-pasar dan lain sebagainya. Oh, ini ngancam stabilitas ini.
Jangan-jangan nanti tidak laku ini orang-orang sofis ini retorika. Gaya retoriknya mereka itu kan yang dibayar. Ini Sokrates enak saja, materi-materi kelas tinggi, wawasan-wawasan mendalam. Ini senjata kita. Kok ya diecer murah di pasar-pasar, dipakai ngobrol buat siapa saja, anak-anak muda. Dan nanti kalau anak-anak muda nggak daftar di tempat kita sekolahnya, ya rugi kita. Nah, ini kegelisahannya kelompok sofis. Jadi ini kalau semua ngaji filsafat, jurusan filsafat nanti tidak laku. Ya mungkin pikirannya mungkin semacam itu, zaman itu ya. Kalau hari ini sih, ya jurusan filsafat emangnya kapan pernah laku. Jurusan filsafat itu kan tidak populer. Saya pernah ditanya, Pak, jurusan filsafat itu kok mahasiswanya sedikit sih? Tidak laku ya Pak. Loh kamu membacanya jangan tidak laku begitu. Jurusan filsafat itu elit. Jadi kalau elit itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau populer di mana-mana tidak elit lagi. Justru elit itu cuma sedikit. Nah, jadi istimewa. Kalau istimewa itu kan langka. Kalau istimewa kok banyak ya tidak istimewa. Jadi memang jangan banyak-banyak ahli filsafat. Kalau terlalu banyak, apalagi semua orang jadi filosof, jangan-jangan malah tambah ruwet. Jadi ya, silahkan kalangan tertentu yang minat, tertarik, siap mendalam, ayo. Nah, ini menggelisahkan zaman itu. Gayanya Sokrates inilah kok yo dijajakan di mana-mana. Wisdom itu, hikmah itu. Yang ketiga, kalau ini hubungannya dengan status. Kok orang paling disucikan saat itu, yang jadi pendeta di kuil Delphi bilang, ini yang paling dipercaya zaman itu, Sokrates adalah orang yang paling bijaksana. Ini bagi orang-orang pinter, filosof-filosof besar zaman itu, ini kan menyakitkan hati. Lah kok malah Sokrates yang paling bijaksana? Wong yo, kita ini juga tinggi wawasannya, kita filsafatnya juga luar biasa, ndaki-ndaki. Kok malah Sokrates yang hanya orang jalan-jalan pakai sandal jepit di luar, yang ndak ganteng sama sekali, kan memang beliau terkenal ndak ganteng. Wong yo dia menarik karena lucu saja, dia itu filosof apa stand up kan ndak terlalu beda zaman itu, tapi kok disebut orang paling bijaksana, itu mungkin menyakitkan bagi banyak filosof yang lain. Nah, ini jadi diam-diam muncul rasa ketidaksenangan. Itu mengapa? Jangan kaget, Pak, kok ya Sokrates orang setulus itu, kok 280, 220. Situasinya seperti ini. Banyak yang dikecewakan, banyak yang iri, banyak yang merasa dirugikan. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung. Apalagi yang punya kekuasaan, yang oleh Sokrates kan dijauhi. Jadi di era terakhir tiran itu dia menjauh dari dunia politik. Nanti ada quote-quote-nya. Meskipun sebelumnya beliau ini kan pernah juga ikut perang. Tapi belakangan sudah tidak mau lagi berpolitik. Kemudian ini yang mungkin menggelisahkan juga, Sokrates itu gayanya usil, mempertanyakan apapun. Ini bagi orang yang tidak terbuka, itu kan menyebalkan. Lagi enak-enak ngomong I love you, terus dia tanya, cinta itu apa? Loh, itu kan menjengkelkan. Terus dijawab, terus dibantah, masa cinta kayak gitu? Kalau faktanya begini gimana? Terus dia digiring. Akhirnya tadi sudah bilang I love you, sekarang ragu-ragu, jane aku itu cinta bener apa enggak ya? Itu Sokrates. Iya sih, kalau anak-anak muda kan kayak gini asik. Tapi bagi orang-orang tua yang butuh kepastian, itu gelisah dengan gaya seperti ini.
Kalau kalian saya bilang kebenaran itu bisa plural, bisa macam-macam, bisa perspektif. Kalau kalian kan enjoy. Tapi bagi kelompok tertentu ini menggelisahkan. Mereka inginnya benar itu ya satu saja sudah. Ini satu-satunya. Perspektif paling lurus itu yang ini, yang lain bengkok semua. Kan banyak orang seperti itu. Sementara oleh Sokrates ya semuanya dipertanyakan. Sedangkan kita tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagian besar orang hidupnya dengan prinsip dijalani saja, mengalir saja. Ya sebagian besar lah. Mungkin yang hadir ngaji, mendengarkan ngaji itu juga begitu. Hidup itu rutin saja, dijalani saja. Bahkan kalian hadir malam ini ngaji, itu saya tidak yakin masing-masing punya argumen yang kuat. Kenapa kok ikut ngaji? Kenapa kok hadir di sini? Wong yo mendengarkan YouTube-nya saja bisa. Kenapa kok dengerin YouTube-nya kok yo tidak hadir langsung? Kenapa? Itu kan masing-masing harus bertanggung jawab, punya jawaban. Wong kadang kalian kenapa kuliah jurusannya ini juga kan yo tidak tahu jawabannya apa. Kamu baru sadar setelah nggarap skripsi, jangan-jangan saya salah jurusan ya Pak. Lu kemana aja selama ini kuliah kok baru sadar salah jurusan pas nggarap skripsi. Jadi itu kalau ketemu Sokrates habis kamu. Jadi kayak gini ini menggelisahkan. Itu yang membuat dia dianggap negatif oleh banyak orang, apalagi yang punya kekuasaan. Berhadapan dengan orang seperti Sokrates berarti apapun kebijakan yang diambil ya pasti akan dipertanyakan. Nah, ini yang keempat, situasi yang ditimbulkan ini di luar tuduhan formalnya ya. Ini yang non formal, di balik yang dituduhkan ada ini. Makanya kalian jangan menganggap wah orang Yunani itu kok tega sekali, kok bodoh sekali. Tidak, ada situasi semacam ini, semacam chaos di tengah masyarakat. Tapi chaos yang positif sebenarnya. Hanya orang-orang tidak sadar karena secara umum orang itu ingin nyaman. Sehingga ketidaknyamanan itu seringkali dihindari. Padahal untuk bisa maju, berkembang, kalian perlu mendobrak kenyamanan, kemapanan. Kalau cara hidupmu begitu-begitu saja, ya enak sih, tapi kamu tidak berkembang. Nah, ini yang digugah oleh Sokrates. Kemudian, ya, lebih banyak membahas ke dalam, tidak keluar. Ini mirip seperti yang awal tadi, yang khas. Orang ketika membahas ke dalam itu kan perlu keberanian. Karena ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan betapa aku ini lemah, betapa aku ini banyak kurangnya, betapa banyak hal yang aku tidak tahu. Loh, ini perlu keberanian. Jangan dikira, Pak, wong muhasabah membaca diri saja kan gampang, wong dirinya ada di sini tinggal diurai, tinggal dipahami. Iya, tapi seperti ini butuh keberanian. Keberanian mengucapkan ini benar, ini salah, itu tidak gampang. Kadang-kadang kan kalian membaca dirimu terus ketemu sebenarnya ini tidak boleh curang. Tapi kan ya memang situasinya tidak memungkinkan. Kamu cari alasan mesti. Kamu tidak berani ngaku bahwa saya salah. Dalam hal ini aku keliru. Wah, ini sebenarnya aku salah ucap. Tapi maksud aku terang-terangan bilang salah ucap. Adalah, ini saya terpaksa ngomong begini atau apa. Nah, ini Sokrates mengajak membaca ke dalam diri yang tadi menggelisahkan tadi. Dan yang terakhir, menyadarkan orang tentang betapa pengetahuan kita itu terbatas. Orang biasanya mengklaim aku ini pinter, aku ini banyak tahu, aku sudah ngaji filsafat sejak tahun berapa, jadi generasi awal aku ini, jadi lebih. Akhirnya orang cenderung ngaku
Aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah bisa. Allah kalau cuma begitu sejak dulu saya juga bisa. Ini orang mudah begitu. Tapi Sokrates menyadarkan kita bahwa sebenarnya kalau mau jujur, antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi jangankan yang luas-luas, yang di sekitar kita saja itu banyak yang kita tidak tahu. Taplak meja ini, ya kita ngertinya taplak begitu saja kan. Begitu ditanya detail, ini terbuat dari apa, kainnya namanya kain apa, model jahitnya seperti apa, model wiru seperti ini di dunia fashion namanya apa. Terus itu sebagian besar mungkin kita tidak bisa jawab. Yang bisa jawab yang ahli-ahli tata busana, ahli jahit. Kita tidak tahu. Jadi ketika sadar ini terus kita bisa menyimpulkan, oh iya ya sebenarnya kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya. Lalu kesadaran ini membuat orang kemudian tawadhu, tidak sombong. Itulah mengapa orang itu tambah pinter harusnya tambah tawadhu, tambah tidak sombong. Kok ada orang tambah pinter kok tambah sombong? Sebenarnya dia belum pinter. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Jadi makanya ini tawadhu beneran ya, bukan minder. Kan ada di antara teman-teman itu yang saya sebenarnya itu minder, bukan. Tawadhu itu kesadaran bahwa ada hal yang saya tahu, tapi lebih banyak hal aku tidak tahu. Nah, untuk hal-hal yang saya tahu, saya percaya diri. Tapi saya tidak boleh sombong, karena antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu, jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Yo, aku agak pinter sih untuk hal ini, tapi di banyak hal yang lain aku tidak pinter. Kayak taplak tadi, mungkin ahli konveksi, ahli jahit tahu. Tapi dia di banyak hal yang lain tidak tahu. Loh, kesadaran ini loh yang menurut saya penting hari ini, yang sejak dulu diperkenalkan oleh Sokrates. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang, aku yang paling... Nah, kebalikannya oleh Sokrates kita diajari, sadarilah bahwa kita itu banyak tidak tahu. Sokrates dilabeli orang paling bijaksana zaman itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara yang lain tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sebenarnya selisihnya hanya itu. Sama-sama tidak tahu, yang satu sadar dia tidak tahu, yang satu tidak sadar. Karena yang lain tidak sadar semua, satu-satunya yang sadar inilah disebut paling bijaksana. Itu posisinya Sokrates. Baik, jadi ini setting, tadi setting sejarahnya, ini setting sosialnya. Kenapa dia kemudian dilaporkan, diadili, dan dieksekusi? Karena dia dipandang menggelisahkan. Nah, inilah 3 orang yang melaporkan Sokrates, yang memberi tuduhan pada Sokrates. Yang pertama namanya Anytus, yang kedua namanya iya, ya memang tulisannya meletus gitu. Ya, Meletus balon hijau. Oke. Yang ketiga Likon. Anytus ini pengrajin, politisi, Meletus ini penyair, jaksanya saat
Sokrates diadili, Lycon ini dia ahli retorika. Sebenarnya yang paling semangat melaporkan itu Anytus. Anytus ini orang kaya, bangsawan, teknokrat saat itu. Dia tidak suka situasi sosial politik digoyang terus oleh gerakannya Sokrates. Dia juga dendam dengan Sokrates karena anaknya yang digadang-gadang melanjutkan bisnisnya malah jadi followernya Sokrates. Akhirnya lebih milih jalan filosof, tidak senang dengan bisnis. Ini mengecewakan bagi Anytus. Akhirnya dialah yang membawa kasus ini ke pengadilan, melaporkan Sokrates, kemudian memprovokasi Miletus ini. Nanti Miletus ini yang dia ini penyair, kalau ngomong tajam. Jadi kalau menghina orang, menjatuhkan orang itu canggih dia, penyair. Nah, nanti didukung oleh Lycon. Lycon ini ahli retorika, mirip kaum sofis tadi. Dia juga kan banyak dirugikan oleh Sokrates. Nah, nanti di kisah tentang pengadilannya Sokrates ada pidato-pidato dari orang-orang ini menjelaskan betapa rusaknya Sokrates dan pengaruhnya yang juga merusak. Anytus, Miletus, dan Lycon. Baik, ini informasi saja. Itu salah satu contoh ya, pidato tuduhan pada Sokrates. Saya bacakan ini dari tulisannya Xenophon yang judulnya Memorabilia. Jadi Miletus menuduh Sokrates bersalah karena tidak menghormati dewa-dewa yang dihormati negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak anak muda. Nah, ini dua tuduhan langsung. Jadi mengacaukan keimanan lama dan merusak pikirannya anak-anak muda. Dia tidak mengadakan diskusi tentang sifat alam semesta seperti yang dilakukan kebanyakan orang lain. Yang lain ini filosof-filosof sebelumnya kan mirip ilmuwan semua, membahas alam. Canggih itu ya kalau unggul di bidang sains zaman itu. Tapi Sokrates datang dengan teori sendiri, ya canggih itu orang yang bisa memahami dan menguasai dirinya. Ini kebalikannya. Ini mirip diskusi antara sains dan agama, sains dan humaniora belakangan. Sokrates percaya bahwa para dewa tahu segalanya, baik kata-kata, perbuatan, dan pemikiran, dan mereka hadir di mana-mana. Dan mereka memberi tanda pada manusia tentang semua urusan manusia. Ini agak menarik. Kalau teman-teman jeli nanti membaca quote-quotesnya, saya bawa beberapa malam hari ini. Sokrates itu cerita bahwa saya itu sejak kecil sudah menerima, kalau bahasa hari ini, ilham, isyarat-isyarat ilahiyah di batinku. Dia bekerja dengan ngajak orang diskusi, menemukan kebenaran. Itu kalau bahasanya Sokrates bukan melayani masyarakat, tapi melayani Tuhan. Nanti kita lihat ya persepsinya Sokrates. Kenapa kok dia sampai rela dihukum mati meskipun sudah berkorban sangat banyak. Ini nanti ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya oleh beberapa peneliti barat, Sokrates ini dianggap yang antara lain mempromosikan pengetahuan intuitif, tidak hanya rasional. Jadi batin kita yang jernih, termasuk akal yang jernih, itu bisa menangkap pengetahuan yang benar. Nah, itu di antara khasnya Sokrates. Makanya
di beberapa naskah disebut jangan-jangan ini termasuk nabi, atau ada yang bilang dia ini Luqman Hakim, atau macam-macam. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Jadi Sokrates menganggap para dewa itu hadir di mana-mana, karena orang Yunani saat itu menganggap dewa itu ya di gunung Olympus sana. Ketuanya namanya Zeus dan seterusnya. Kalau yang di laut, di air namanya Poseidon, yang menguasai petir namanya Thor dan lain sebagainya. Nah, Sokrates konsepnya beda. Dewa itu ya maha tahu pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita. Dewa itu hadir di mana-mana. Nah, ini kayak konsep kita tentang Tuhan. Ya, dewa itu bahasa Inggrisnya dengan Tuhan kan sama, God. Makanya nanti kalimatnya Sokrates, dewa, ya saya terjemahkan Tuhan. Meskipun di banyak orang diterjemahkan God, diterjemahkan dewa-dewa. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Terus disebut lagi Sokrates itu mengklaim bahwa satu-satunya pria yang layak dihormati adalah mereka yang paham kewajibannya dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui. Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya, dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial. Siapa anaknya siapa, siapa ada di circle mana. Tapi Sokrates mempopulerkan bukan itu. Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya, bisa menjelaskan pemahamannya, dan menjalankan kewajibannya. Ini orang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, status sosial. Terus itu tuduhannya. Sokrates juga membantu para pemuda berpikir bahwa orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Karena dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah orang yang paling bijak dan paling mampu dalam membuat orang lain bijaksana. Nah, ini yang saya sebut bagian dari rasa iri tadi. Iri karena Sokrates disebut orang paling bijaksana, maka kemudian dituduh, wah ini orang yang merasa dirinya paling bijaksana. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan pada Sokrates. Pokoknya kan kalau sudah tidak seneng, tidak suka, itu kan digolek-golek mesti nemu. Alasannya diputer-puter juga bisa lah itu. Baik, itu makanya teman-teman hari ini perlu jeli, perlu kritis, memahami ungkapan, uraian, argumen, alasan. Kadang-kadang kita perlu tahu ini yang ngomong siapa, punya kepentingan apa. Dia ini di antara banyak kotak ada di kotak yang mana. Ini penting hari ini untuk memahami, oh pantas dia ngomong begitu. Karena kadang-kadang kalau parameternya sekedar rasional dan tidak rasional, kita itu pinter sekali membuat sesuatu yang tidak rasional jadi rasional, yang tidak masuk akal jadi masuk akal, untuk kepentingan kita. Begitu kita salah, kita pakai argumen, manusia itu memang biasa khilaf, Pak, tidak masalah lah, kan gitu. Begitu kita keliru, ya kita cari alasan. Itu kita pinter. Nah, yang nuduh Sokrates juga pinter. Dia memainkan argumen, memainkan nalarnya, sehingga orang terus terpengaruh. Jadi misalnya tadi ya, Sokrates itu mengajarkan anak muda cara berpikir kritis. Nah, bahasanya kemudian bukan dia ngajar cara berpikir kritis, tapi dia ini merusak pikirannya anak-anak muda. Oh, itu ketika bahasanya diganti terus kan jadi gawat. Sokrates ini disebut orang yang paling bijaksana. Terus dibalik cara membacanya, Sokrates memposisikan dirinya jadi orang paling bijaksana. Nah, ini kalimatnya diubah sedikit.
itu ya rasanya Sokrates jadi jelek. Nah ini kemampuan namanya kemampuan retorika. Yang seperti ini zaman itu banyak jadi keahliannya orang sofis. Baik, kalau Sokrates dia lugu lurus, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kekuatannya di ketepatan berpikir, bukan permainan pikiran. Kalau sekedar permainan pikiran ya mungkin banyak orang-orang pinter yang canggih berakrobat pikiran, tapi efek dari gagasan-gagasan canggihnya, pikiran-pikiran canggihnya tidak ada. Selesai hanya di retorika. Kalau Sokrates puncaknya bukan retorika, tapi wisdom, kebijaksanaan hidup. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.